Terima kasih kami padamu. Fakultas kami bertumpu dalam ilmu, untuk keteduhanmu, untuk keramahanmu. Baik, ketemu lagi kita di mata kuliah metodologi ilmiah. Kali ini pertemuan yang kedua kita akan membahas etika, penelitian, dan penulisan ilmiah. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melihat yang pertama adalah definisi dari etika, asal dari bahasa Yunani kuno, yaitu adalah etikos. Kalau kita lihat di sini, salah satu definisinya adalah bahwa etik tersebut kita melihat di sini adalah terkait dengan benar dan salah, atau boleh atau tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua juga kita lihat bahwa untuk etik ini itu terkait dengan studi dan perkembangan dari standar etika yang ada tentunya. Nah, sebagai seorang ilmuwan kita harus mempunyai etika. Yang pertama itu adalah kemasyarakatan. Di sini kita harus berpikir secara luas karena terkait dengan yang kedua, sifat kita adalah harus kesejagatan atau bersifat universal. Karena pada pertemuan sebelumnya sudah dikatakan bahwa sifat ilmu itu adalah dinamis dan juga bersifat universal, bukan milik suatu negara, bukan milik suatu perorangan, tapi dia adalah bersifat universal dan itu berlaku di seluruh dunia. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kita terkait dengan kepentingan ilmu dan umat. Ya, biasanya semakin pintar seorang, nah itu juga akan dikaitkan dengan bagaimana ilmu tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, bukan sebaliknya. Ya, ilmu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, ini biasanya sering ya, makanya kita sebagai orang yang berilmu itu juga harus taat atau kita dibilangnya harus beradab juga. Kemudian yang keempat itu adalah keaslian atau originalitas. Nah, original di sini itu adalah bahwa temuan yang kita akan sampaikan ke khalayak umum itu adalah bersifat original atau asli. Yang terakhir sebagai cendekiawan atau ilmuwan, ya kita harus mempunyai etika itu adalah keraguan. Keraguan di sini bukan berarti dalam memutuskan suatu ragu-ragu, tetapi berpikir dua kali sebelum kita mempublish atau publish itu ke masyarakat. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan keraguan. Jadi ada 5 etika ini yang harus dipegang kuat oleh kita sebagai seorang ilmuwan atau cendekiawan. Nah, kemudian sebagai seorang cendekiawan atau ilmuwan itu ada hal-hal yang tidak boleh atau dihindari. Ya, jadi tidak boleh dilakukan. Di sini nanti ada 3 hal penting yang harus kalian ingat terus sampai nanti lulus maupun nanti sudah bekerja. Ya, seumur hidup sebagai seorang ilmuwan ini harus diingat terus. Yang pertama itu adalah pabrikasi data. Dari katanya sendiri sudah pabrikasi data. Jadi data atau hasil penelitian itu dikarang atau dibuat. Ya, padahal yang bersangkutan misalnya tidak pernah melakukan proses penelitian. Itu adalah pabrikasi data. Ya, makanya di dalam melakukan suatu riset atau penelitian itu perlu bukti pelaksanaan penelitian. Biasanya di mahasiswa S1, S2, S3 itu diwajibkan untuk mempunyai buku catatan atau logbook penelitian. Jadi semua kegiatan Anda itu Anda catat di buku tersebut. Ya, jadi pada saat nanti mengulang maupun melihat data yang hilang itu bisa dilakukan. Yang kedua, karena di era digital 4.0 itu biasanya dokumentasi, rekam data elektronik itu bisa dalam bentuk gambar, bentuk video, bisa dikirim ke cloud atau disimpan di cloud. Karena itu penting. Yang paling mudah adalah misalnya menyimpannya di email. Karena pernah ada kasus seorang mahasiswa sudah mau ujian skripsi atau kemudian ujian tesis dan disertasi juga, itu laptopnya hilang semua. Dalam satu tas hilang semua dan di situ dia sudah backup di external hard disk, sudah di backup di flash disk, tapi semua berada di dalam satu tas. Nah, makanya kalau kita simpan di email maupun di cloud tentunya itu bisa kita tarik kembali. Itu adalah salah satu cara untuk kita menghindari pabrikasi data.
Hal kedua yang tidak boleh dilakukan oleh seorang cendekiawan atau Anda sebagai mahasiswa sekarang itu adalah falsifikasi. Ya, dari kata falsifikasi artinya kita tidak boleh memalsukan data. Ya, kalau tadi mengarang-arang, kalau ini dipalsukan. Apa yang dimaksud dengan memalsukan di sini? Itu adalah misalnya kita melakukan suatu penelitian di mana kita ingin melihat suatu pertumbuhan. Kita mengharapkan grafiknya itu naik terus, ya. Tapi ternyata di tengah-tengah ada data yang tiba-tiba turun. Kemudian Anda membuang data tersebut. Nah, itu yang tidak boleh. Itu adalah falsifikasi. Kecuali kalau misalnya di statistik dibenarkan untuk membuang data yang pencilan. Tapi kalau datanya banyak, nah itu harus kita bahas kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya kan begitu. Kemudian kita bahas disitulah hasil penelitian. Karena hasil penelitian tidak harus positif, tetapi bisa juga dia adalah hasilnya negatif. Nah, perbuatan falsifikasi ini termasuk di dalam nanti manipulasi metode penelitian, kemudian peralatannya dan juga proses. Ya, proses itu dari sinilah terjadi falsifikasi. Nah, hal yang ketiga yang tidak boleh dilakukan oleh seorang cendekiawan atau ilmuwan itu adalah plagiarisme, ya, atau plagiat. Nah, ini yang paling sering dan ini sudah banyak sekali kasus-kasus baik itu di lokal, nasional maupun di internasional. Salah satu contoh misalnya adalah Menteri Pendidikan di Jerman waktu itu, ya. Gelar doktornya dicabut karena ternyata setelah 5 tahun disinyalir bahwa dia melakukan plagiat pada saat dia menulis disertasinya atau pada saat sekolah S3. Jadi jangan sampai Anda nanti lulus dari sarjana kedokteran hewan terus kemudian ijazahnya dicabut karena pada saat melakukan skripsi itu melakukan plagiat, ya. Ini jangan dilakukan. Nah, apa yang dimaksud dengan plagiarisme atau plagiat di sini itu adalah misalnya kita menggunakan gagasan atau kata-kata orang lain itu tanpa memberikan penghargaan atau pengakuan atas sumbernya. Mudahnya adalah Anda mengambil suatu literatur tetapi tidak mensitir nama yang bersangkutan. Nah, kapan bisa terjadi proses plagiat ini? Ya, biasanya kan katanya ada kesempatan, disitulah ada kejadian. Nah, di sini kita lihat misalnya pada saat pembuatan usulan proposal. Anda menjiplak punya temannya, punya kakak kelasnya. Ya. Nah, itu pasti akan ketahuan. Kemudian pada saat pelaksanaan penelitian itu bisa terjadi. Kemudian pada saat penilaian atau pelaporan hasil penelitian, ya, terkait dengan dua hal yang tidak boleh dilakukan sebelumnya tentunya. Yang terakhir yang paling sering plagiat itu terjadi adalah di publikasi hasil penelitian karena ingin mengklaim cum, ya, untuk naik pangkat misalnya seorang dosen. Nah, itu biasanya ini sering terjadi, mengambil hasil penelitian orang lain kemudian dirubah-rubah sedikit, kemudian dipublikasi ulang, atau bahkan ada juga kasus yang misalnya di dalam suatu jurnal dia mengganti judulnya saja dengan namanya sendiri. Nah, itu juga contoh dari plagiat, ya. Jadi jangan dilakukan hal-hal tersebut. Nah, di sini juga ada definisi lain bahwa perbuatan sengaja atau tidak sengaja untuk memperoleh atau mencoba memperoleh kredit tadi ya, cum dari karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah itu juga sudah termasuk dalam plagiat kalau kita tidak mencantumkan sumber secara tepat dan memadai. Pelakunya sendiri itu disebut dengan plagiator, ya. Plagiator ini bisa perorangan, bisa kelompok, ya, atau untuk dan atas nama suatu badan atau institusi. Ya, biasanya kalau Anda melakukan itu nanti yang terkenal adalah institusinya juga. Seorang mahasiswa kedokteran hewan IPB, kan begitu nanti yang disebut, melakukan plagiat terhadap hasil penelitian atau skripsinya. Nanti jadi terkenal, tapi terkenalnya yang negatif. Nah, kemudian bagaimana kita mengatasi kecenderungan dalam kejadian plagiat ini? Yang pertama itu adalah meningkatkan kejujuran dan rasa tanggung jawab. Ya, yang kita lakukan secara jujur, kemudian meningkatkan pemahaman terhadap implikasi moral dari plagiat ini. Ya, tidak hanya perdata saja, tapi adalah juga secara moral. Ya, moral ini harus dipertanggungjawabkan kepada publik atau kepada khalayak ramai. Kemudian kita bisa meningkatkan kecermatan dan kesamaan dalam memilah dan menentukan pustaka acuan.
Ya, makanya ada syarat untuk penelitian, misalnya kita harus mengacu kepada sumber yang akurat. Bagaimana? Nanti akan dijelaskan, misalnya jenis karya ilmiah yang kualitasnya baik tentunya, kemudian tahunnya juga biasanya tahun yang 5 tahun terakhir atau at least 10 tahun terakhir. Ya. Kemudian mempunyai rasa percaya diri bahwa rencana penelitian yang kita buat ya itu bukan contekan. Jadi benar-benar ide original dari kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah memiliki keyakinan bahwa data yang kita ambil itu sudah sahih dan cermat tentunya pada saat pembuatan proposal itu sudah dibuat bagaimana metode yang tepat yang kita gunakan. Nah, selain itu, kita sebagai seorang ilmuwan tadi, kita mempunyai etika harus menghargai sumbangan data atau menyatakan terima kasih kepada sumber tulisan yang dikutip. Ya, itu namanya kita melakukan sitasi. Itu juga nanti akan diajarkan di metodologi ilmiah di sini. Kemudian selalu tadi kembali diingatkan untuk membuat catatan penelitian di dalam logbook. Ya, jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu terekam di dalam buku tersebut ataupun misalnya dengan elektronik, karena sekarang kalian sudah semua mempunyai smartphone. Bagaimana sekarang kita secara smart menggunakan smartphone tersebut. Ya, jangan sampai kita diperbudak oleh smartphone-nya. Jadi kita gunakan itu semaksimal mungkin sehingga data tersebut akurat dan tidak melanggar dari 3 tadi. Ya, kemudian masih banyak lagi misalnya dengan mengarsipkan, memahami benar maksud tulisan orang lain. Jadi di dalam membaca suatu jurnal kita harus membaca secara keseluruhan, kemudian baru dari situ kita menyarikan intisari dari hasil temuan mereka. Jangan hanya baca abstraknya saja, ya, atau jangan hanya baca kesimpulannya saja, tapi baca secara keseluruhan. Jadi intinya adalah kalian harus banyak membaca dan membaca lagi. Itu sangat penting, ya. Kemudian menghargai hak kepentingan atas kekayaan intelektual. Nah, ini nanti di praktikum akan kita bahas sesi khusus tentang kekayaan intelektual, apa saja yang termasuk, apa saja sanksinya dan yang lainnya kalau Anda melanggar hak atau hak tersebut. Ya, selalu menuliskan acuan jika Anda menyitir dari orang lain. Kemudian di undang-undang ini ya, aturan yang terdiri dari Permendiknas nomor 17 tahun 2010 itu sudah diatur tentang sanksi bagi atau terhadap mahasiswa yang melakukan plagiat. Yang pertama itu yang paling rendah adalah teguran. Ya, ditegur baik secara lisan, kemudian peringatan tertulis. Yang ketiga adalah penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Kemudian bisa pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah ya yang diperoleh mahasiswa. Ini biasanya terkait kalau plagiatnya adalah misalnya melaksanakan tugas di satu mata kuliah, misalnya dia mencontek atau mengcopy punya temannya, ya. Kemudian yang lebih berat lagi adalah pemberhentian, ya, dari dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Nah, apa yang terjadi jika Anda sudah lulus, sudah dapat ijazah, sudah lulus jadi sarjana kedokteran hewan, ya? Itu bisa dilakukan pembatalan ijazah apabila mahasiswa tersebut telah lulus dari programnya. Ya, jadi jangan anggap bahwa kalau sudah lewat itu sudah selesai. Bisa saja nanti tebuannya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Nah, ini yang terakhir, ini memberikan contoh. Jadi selalu ya terkait dengan hak cipta atau copyright terhadap misalnya hasil. Di sini contohnya adalah deskripsi, kemudian tesis, disertasi. Ini hak cipta dilindungi undang-undang. Ini di state di dalam skripsi mahasiswa. Ya, karena juga nanti pengalihan hak kepada IPB. Jadi di sini jelas disebutkan bahwa dilarang mengutip sebagian atau seluruh skripsi ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah dan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Nah, tersebut itu tidak merugikan IPB. Itu jelas diatur di dalam, misalnya salah satu contoh adalah nanti tugas akhir kalian syarat menjadi seorang sarjana. Baik, saya kira demikian yang bisa disampaikan. Jadi sekali lagi itu adalah yang pertama itu adalah pabrikasi tidak boleh, kemudian falsifikasi, yang ketiga adalah plagiarisme atau plagiat. Jadi 3 hal ini harus Anda camkan dan ingat terus sampai lulus ya, sampai bekerja nanti bahwa 3 hal ini tidak diboleh dilakukan oleh seorang cendekiawan atau seorang ilmuwan. Ya, ilmuwan itu tidak
boleh bohong, boleh salah tapi tidak boleh bohong. Itu juga harus Anda pegang. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.